Kalau bahasa Jepang, kakak-kakak semua udah pada bisa belum nih? Kau boleh tahu nih kakak-kakak gimana bahasa Jepang udah pada bisa belum? Jangan-jangan ternyata ada yang udah N5. Belum ya. Kak Doni Capcuk belum, pengen belajar. Siap. Sama Maher belajarnya cepat, langsung nempel. Pokoknya siap kerja sama Maher. Kita belajar bareng-bareng semuanya nanti. Yang lain gimana, yang lain udah pada bisa semuanya bahasa Jepang? Kak Elifah udah bisa bahasa Jepang, Kak Elifah? Zenzen wakarimasu. Asyap. Wah, udah ada berapa nih? Kak Agung Tanujaya belum, Kak, mohon bimbingannya, Kak. Siap. Pokoknya semuanya kita bisa langsung bikin novel pakai bahasa Jepang. Akap jago banget kayaknya dari Jepang ini. Arigato. Sumpah belum pernah belajar bahasa Jepang sama sekali. DT Bayo apa DT Bayo tuh yang di film-film Naruto gitu? Selamat datang semuanya, Kak Siti tadi juga ada sebelumnya. Akun 2 saya. Akun 2 tadi yang mana ya? Aduh, Ini yang handphone itu. ini nggak bisa, gimana ya kalau dari HP? Oh, oke, sebentar ya. Saya coba dulu nih, ada sedikit masalah. Tiga menit lagi ya, kita menuju acara sambil menunggu teman-teman yang lain. Nih, udah mulai masuk nih semuanya. Kak Elifah. Coba Kak Uday, udah bisa belum? Kak Uday untuk share screen. Iya, coba. Itu udah bisa belum sekarang share screen? Jadi saya udah coba tuh barusan. Belum bisa, Mas. Belum bisa ya? Aduh, gimana ya? Selamat datang Kak Yayu. Ayo boleh nih. Saya mau tahu dulu nih sebelumnya kakak-kakak yang udah hadir di sini datangnya dari mana aja yang baru join. Kalau boleh nih, tadi ada Kak Doni dari Jakarta Timur, Kak Agung dari Bekasi, Kak Wika dari Bengkulu, ada Kak Pandu dari Lampung. Yang lainnya yang baru join, boleh tahu nih dari mana aja? Oh ya, untuk sementara kita komunikasinya via chat dulu ya. Via chat dulu, boleh yang lain di komen-komen dulu.
berdasarkan penelitian ya, kalau ilmunya mau lebih masuk nih, itu kita harus engage dulu loh, engage dulu. Nanti kalau kita udah engage, itu insya Allah ilmunya akan lebih mudah ini masuknya. Oke, kalau sudah dulu. Oke, sekarang Kak Uda gimana Kak? Udah bisa belum? Kita tunggu azan dulu ya, lagi azan di sini. Hai, boleh dilihat ya di itu Facebook Live nggak sih? Facebook siapa? Ayah. Yang punya kamunya. Iya betul. Iya. Udah ya? Kopi yang kemarin enak ya? Tapi mahal ya? Bismillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya peserta webinar malam ini. Selamat datang semua peserta webinar pada malam hari ini ya.
di webinar kita yang akan mengupas tuntas semua tentang bagaimana kerja di Jepang, dan kita akan mendengarkan langsung salah satu kisah sukses ya dari Kak Hussein Uday. Nih, terima kasih banyak Kak Hussein sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi acara pada malam hari ini. Teman-teman juga terima kasih banyak ya sudah menyediakan waktunya. Insya Allah pada malam hari ini webinar ini akan sangat bermanfaat karena kita akan mengupas tuntas semuanya, apalagi ini langsung dari narasumber yang kerja langsung di Jepang dan sudah merasakan dunia profesional di Jepang itu seperti apa. Oke, sebelumnya kakak-kakak boleh dong nih, aku nih kenalan dulu. Saya mau tahu nih kakak-kakak ada yang udah pernah ke Jepang belum? Coba tulis di komentar ya, tulis di kolom komentar tanpa menyalakan mic. Saya mau tahu udah pada pernah ke Jepang belum sih sebenarnya semuanya kakak-kakak ini? Coba ada Kak Siti Nur Ella. Belum, tapi mau banget. Ada Kak Pandu, belum Kak Eliva, belum banget. Kak Haru, sudah alhamdulillah. Wah, ini menarik nih. Kak Haru Tora, nanti kita bisa cocokkan ya gimana cerita Kak Haru dan juga cerita Kak Uda ini. Kak Doni belum pernah, Kak Naisila belum, Kak Haru belum. Pokoknya semoga semuanya nih kita bareng-bareng kita bisa pergi ke Jepang, kita bisa belajar bahasa Jepang bareng-bareng, dan kita juga bisa siap kerja bareng-bareng di Jepang, dan semuanya akan PT Maher Nusa Korporasia bantu sampai semua teman-teman bisa belajar bahasa Jepang, sampai semua teman-teman bisa berangkat ke Jepang, dan sampai semua teman-teman bisa kerja di Jepang. Itu akan kita bantu semuanya. Tapi sebelum itu, kita dengarkan dulu nih dari Kak Hussein Uday. Gimana sih sebenarnya biar lebih menarik lagi, biar kita lebih semangat lagi. Kita langsung aja ya, kita mulai ke materi pada malam hari ini. Jadi saya oper nih ke Kak Husam. Ini direktur dan juga founder dari PT Maher Nusa Korporasia. Waktu dan tempat saya persilahkan Kak Husam. Silakan. Teman-teman boleh bantu di mute dulu. Oh iya teman-teman boleh di mute dulu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudlil fala hadiya lahu may yudlil fala hadiya lahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya, tadi mute semua ya. Bisa balas. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu. Saya Husam Abdul. Saya kebetulan di sini sebagai founder dan pendiri PT Maher Nusa Korporasia. Perjalanan kita sampai saat ini kita memberangkatkan teman-teman ke Jepang dengan visa engineer gitu ya, terus studi Semonggako, terus Tokutegino dan beasiswa. Tapi insya Allah dalam awal tahun depan, insya Allah PT Maher sedang proses finalisasi untuk izin magang. Ya, jadi insya Allah mulai awal atau pertengahan tahun depan kita udah bisa memberangkatkan teman-teman dari Jepang dengan visa technical intern training, kita bisa magang insya Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kilas mengenai kerja di Jepang, kerja caregiver ya, kerja kaigo di Jepang dengan kisah Tokutegino yang pada kesempatan kali ini insya Allah akan disampaikan oleh Masya Allah udah soleh, orang yang ganteng lagi ya, udah kerja di Jepang lagi, Masya Allah ya, dengan Uday-san kita deket sekali dulu ya, selama masih di Indonesia. Di sini bantu membuat ajar juga sambil persiapan tes skill gitu ya, dan menarik sekali ya. Kenapa saya bilang menarik? Karena Uday-san ini sama sekali tidak ada basic caregiver sama sekali. Artinya dulu juga walaupun ex-caregiver saya 3 tahun ya Uday-san ya, tapi memang kerjanya di Gemba atau di lapangan gitu ya, kerjanya memang butuh tenaga gitu ya untuk menjalaninya. Sampai perjuangannya
milih untuk kerja caregiver tuh masya Allah luar biasa banget. Makanya saya bilang udah di sana ini spesial banget. Kalau memang background kita adalah perawat atau bidan gitu ya, itu mungkin udah wajar gitu. Oh memang di bidang kesehatan gitu ya. Tapi ini di desa ini sama sekali nggak ada basic caregiver, hanya modal nekat dan modal semangat gitu desanya. Makanya ini yang membuat seminar webinar kita ini menarik. Langsung aja kita perkenalkan ya. Di sini bicaranya insya Allah Uday Hussein Abdullah ya. Lahir di Tulung Agung 8 Februari 1997. SD-nya di SDN 2 Tawangsari, SMPN 1 Kedungwaru, SMKN 3 Boyolangu. Daerah mana itu desa? Daerah Jawa Timur. Oh Jawa Timur. Itu pindah-pindah daerah apa masih satu daerah itu? Gimana ya? Ya pindah sih. Sebenarnya saya lahir bukan di Jawa Timur. Saya lahir di Batam. Oh di Batam. Ya di Batam. Sampai 4 tahunan. Ini Tulung Agung lahirnya. Itu ya aktenya karena udah dirubah jadi Tulung Agung diakui. Iya. Kebetulan ini udah iseng hobinya sepeda, basket, voli, organisasi, dan jogging. Bisa kita lihat kalau teman-teman ada yang follow Instagramnya, atau mungkin selain follow Instagramnya, udah iseng ya hobinya sepedaan gitu ya, udah iseng basket. Dulu pas di Mahar main voli ya, udah iseng ya. Main voli. Sampai kita buat lapangan sendiri atau kita buat sendiri. Main voli ya. Cita-citanya di dunia nih ya, punya perusahaan sendiri gitu. Targetnya pulang mau buka usaha sendiri gitu, udah iseng. Insya Allah berdagang lah. Ya harap tuh. Insya Allah motivasi kerja di Jepang yang mencari rezeki, mencari uang, yang mencari ilmu, mencari pengalaman dan membantu perekonomian keluarga. Ya kira-kira seperti itulah kira-kira background dari pembicara kita pada kesempatan kali ini. Makanya menurut saya sangat menarik ya, nanti akan disampaikan secara jelasnya oleh Bu Desang, gimana dari yang bukan basic perawat tapi bisa sampai bekerja sebagai caregiver profesional ya, atau Kutegino ya, dengan keterampilan khusus sebagai caregiver. Baik, tanpa perpanjang waktu, langsung aja kita kasih kesempatan kepada Bu Desang untuk yang jelas ya, ceritalah dikit-dikit dari awal seperti apa. Ngobrol, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan salam kenal bagi yang sudah pernah belajar bahasa Jepang. Konbanwa bagi yang belum, selamat malam. Jadi perkenalkan, nama saya Uday, ya dipanggil Uday aja. Saya tahun keempat di Jepang. Untuk 3 tahun pertama saya sebagai Gensho atau siswa magang yang di bidangnya kalau kasarannya di Indonesia itu tukang las, kalau bahasa kerennya welder gitu lah, seperti itu. Terus di tahun keempat ini saya mencoba, dibilang peruntungan ya, peruntungan, saya mencoba banting setir di bidang kaigo atau caregiving, atau kalau bahasa di Indonesianya perawat lansia, seperti itu. Umur saya 24 tahun dan tentu saja saya laki-laki ya. Terus latar belakang saya lulusan SMK teman-teman. Saya dulu lulus SMK langsung proses untuk pemagangan, karena program pemagangannya itu tesnya itu pada waktu kelas 3. Jadi selulus SMA saya langsung proses pelatihan, terus langsung berangkat. Jadi saya tidak merasakan masa-masa kuliah karena ya impitan ekonomi juga. Terus saya langsung ke Jepang, alhamdulillah dapat rezeki. Terus 3 tahun pulang, tahun 2019 sampai 2020 ya, 2020 awal kalau nggak pertengahan, itu saya sempat merasakan industri di Jepang. Dulu itu saya sangat menyukai yang namanya pekerjaan welder atau pengelasan. Mungkin teman-teman juga masih ada yang berkecimpung dengan welder atau tentang las ya.
dulu saya sangat senang banget, soalnya menurut saya pekerjaan welder itu pekerjaan seni. Kenapa kok dibilang seni? Karena kan yang kita hadapi itu apa ya, stick sama apa, kawat. Nah di situ kita diminta kayak menggambar gitu. Itu yang saya maksud seni di pengelasan. Tapi ada beberapa faktor ya, ketika saya ke Indonesia, balik ke Indonesia, terus saya masuk di industri Indonesia, di perusahaan Indonesia yang kebetulan juga perusahaan Jepang, yang ketika balik itu ekspektasi saya itu saya bisa menemukan suasana yang sama seperti di Jepang, ketika di Jepang, entah itu dalam segi safety, entah itu dalam segi cara kerja, manajemen, dan lain sebagainya. Tapi dan ternyata yo Indonesia gitu loh, meskipun perusahaan Jepang, tapi kalau tempatnya di Indonesia ya tetap cara kerja Indonesia. Nah dari situ saya memutuskan untuk berhenti. Alasan saya berhenti ya karena lingkungan yang nggak mendukung saya sendiri. Kebetulan saya bukan perokok, dan di lingkungan kerja saya itu semuanya perokok aktif. Jadi itu yang memaksa saya untuk berhenti di industri perusahaan di Indonesia. Terus ketika mau berhenti, kok kepikiran lagi nih mau ke Jepang gitu kan. Kepikiran lagi tahun 2019 November itu. November kepikiran mau balik ke Jepang. Cuman dengan situasi saya itu belum punya apa ya, kalau di sini itu Senmonkyu. Kalau di Indonesia sertifikat keahlian seperti itu. Sertifikat keahlian yang diakui negara. Jadi kalau saya tidak punya itu, saya tidak bisa balik ke Jepang dengan status welder. Karena saya dulu masih cinta sama welder kan. Tapi karena niat saya, pokoknya saya balik dulu aja ke Jepang gitu loh. Masalah jurusan nanti bisa menyesuaikan. Siapa tahu saya juga bisa terbiasa dengan jurusan baru yang saya ambil gitu. Nah, ketemulah cari-cari di Instagram. Nah, ketemu Maher. Terus saya lihat programnya. Terus ternyata Jepang juga membuka program baru yang namanya Tokutegino atau SSW, Special Skill Work itu. Cobalah kan peruntungan. Terus tanya-tanya di situ apa ya, peluang terbesar saya balik ke Jepang itu saya ngambil jurusan apa itu. Awalnya yang saya pikirin cuma itu. Nah, mereka menyarankan dari pihak Maher menyarankan saya untuk ngambil perawat lansia. Oke, saya ngambil perawat lansia. Dan alhamdulillah dengan proses tes, terus yang awalnya itu harusnya proses saya itu cepat biasa aja ya. Harusnya saya bisa berangkat lebih cepat daripada waktu saya berangkat. Tapi karena corona dan lain sebagainya, jadi ya sedikit menghambat lah. Sedikit terhambat. Ya alhamdulillah, sabar, dapat rezeki sendiri. Ketika Jepang buka, saya bisa berangkat. Nah, cerita menariknya itu pas waktu saya ujian tes skill. Ujian tes skill itu saya diberi buku materi dari pihak Maher itu selang waktu 2 mingguan kalau nggak salah. Atau malah seminggu 3 hari. Itu buat belajar satu buku. Yang isinya itu materi tentang kaigo, materi tentang perawat lansia dalam bentuk bahasa Indonesia sama bahasa Jepang. Nah, karena saya hanya mengandalkan bahasa Jepang yang yo lumayan nggak bagus-bagus banget. Yang penting paham lah istilahnya. Ya wes saya berani. Saya langsung ambil 2 dengan pikiran saya, wes nggak urus. Yang penting tujuan saya pokoknya lulus dulu gitu kan. Masalah nggak lulus nanti ujian lagi ya. Nah, alhamdulillahnya dua-duanya lulus, walaupun yang di ujian yang bahasa Indonesianya itu ngepres nilai saya yang minimalnya 60, saya hanya dapat 63 kalau nggak 62. Tapi yang untuk bahasa Jepangnya alhamdulillah saya menang telak istilahnya. Bahasa Jepangnya saya menang telak, yang bahasa Indonesia alhamdulillah ngepres. Ya, yang penting lulus gitu kan. Alhamdulillah. Terus proses. Nah, kena berita corona itu akhirnya berhenti sejenak. Terus ya diminta bantuan sama Maher buat ikut ngajar.
oke ya, alhamdulillah daripada nggak ada kerjaan juga kan. Terus saya ke Cibubur bareng-bareng teman-teman yang masih proses. Nah, dari situ sih hubungan sama Maher. Banyak suka dukanya selama sebelum sampai berangkat. Berapa Itu lama latar tuh belakangnya. nunggunya tuh Gap, udah sang? Setahun nggak ada saja. Nggak ada Ya, setahun. setahun nggak ada ya. Oh. Soalnya kan proses saya kan bulan Desember 2019, saya berangkatnya 2020 bulan November. Iya, iya. Gak lama kemudian tutup lagi tuh Jepangnya. Iya, nggak lama kemudian tutup lagi. Alhamdulillahnya itu Rezekinya ya, berangkat duluan ya. rezekinya. Alhamdulillah, wis. Alhamdulillah. Tutup Terus tutup lagi juga kemarin kan gara-gara apa siswa-siswa dari Indonesia apa ya satu rombongan banyak yang COVID ya. positif. Hmm, itu juga salah satu faktor yang membuat Jepang mikir juga kan, kok makin meningkat gitu. Dan emang Jadi awal tahun ditutup itu dulu. lagi besar-besarnya corona di Indonesia kan. Iya benar, lagi besar-besarnya. Itu sih latar belakang saya. Terus gimana tuh dari ya kan yang namanya cuma nguasain teori doang awalnya kan itu juga Hmm, sedikit-sedikit. Terus nyampe Jepang gimana tuh? kaget, kaget pasti kaget sih. Cuman awal saya ngambil Kaigo itu jujur saya cuman pikiran saya mana yang peluangnya paling besar saya balik ke Jepang itu ya saya ambil. Itu yang pertama. Saya nggak mikir masalah ntar saya di sana gimana, saya nggak mikir. Tapi makin mepet saya keberangkatan, saya itu makin mikir, wah ini kalau nggak saya dalemin ilmu yang mau saya, apa istilahnya, yang mau saya gali di Jepang, kalau nggak saya sedikit saya perdalam, nanti yo bahaya juga gitu loh. Saya jadi ngah-ngoh istilahnya kan. Bener. Ngah-ngoh di sininya. Terus nggak bisa, penyesuaian saya makin lambat gitu. Ya, jadi saya perdalam dikit-dikit lah, tanya-tanya sama teman-teman yang basicnya perawat, teman-teman saya SMK gitu. Ketika di sini yo kaget, tapi yo alhamdulillah nggak sebegitu kaget dulu gitu. Jadi udah tahu gambarannya lah. Oh, merawat orang tua seperti ini. Dan emang dari awal juga ketika mepet-mepet mau berangkat saya niatkan buat belajar ngerawat orang tua kan. Siapa tahu kan ya, siapa tahu orang tua saya sendiri bisa saya rawat. Jadi itu sih. Terus bulan pertama tuh ngapain aja tuh begitu sampai Jepang gitu kan? Itu ngapain aja tuh? Begitu sampai Jepang itu disuruh training selama 3 bulan awalnya kan. Tapi karena ada suatu hal jadi agak molor 5 bulan training. Itu kita semua itu ditempatkan di servis. Kalau di Indonesia, kalau bahasa sederhananya ya kayak TK, kayak anak TK gitu. Jadi penitipan 1 hari. Daycare Penitipan gitu ya, 1 hari. daycare gitu ya. Daycare gitu. Tapi ada Itu training, penitipan 1 ada hari. training juga nggak sih awal-awal datang? Apa langsung diterjunin gitu? Dibilang training sih gimana ya? Training sambil kerja gitu. Jadi kita itu dituntut buat apa bisa mengikuti arus mereka sambil kita harus melakukan kewajiban kita sebagai pekerja di situ juga. Gitu ya, langsung diterjunin intinya gitu ya. Langsung diterjunin. Cuman ya kita beberapa kali diikutin Kensu juga, diikutin pelatihan juga kan, khusus buat pemula gitu. Terus diarahin juga, dikasih pengetahuan dan yo alhamdulillah senpai yo istilahnya senior di sini juga nggak berat tangan gitu loh, semuanya itu ringan tangan banget. Saya senangnya sama orang Jepang itu gitu. Semuanya support Mereka gitu ya. asalkan kita mau tanya, asalkan kita punya apa ya, misalnya kita berani buat tanya, mereka juga welcome gitu, mereka juga seneng gitu sih. Gimana tuh awal-awal daycare, ngapain aja tuh di daycare itu? Di daycare paling nyanyi-nyanyi, terus Oh iya. game, terus istilahnya lebih ke perawatan apa ya, Menghibur gitu ya. jiwa, lebih ke perawatan jiwa. Soalnya pasien yang ditaruh di daycare itu rata-rata masih dikategorikan sehat. Mereka yang masih punya memori bagus, istilahnya daya ingat bagus, terus dia yang masih bisa berjalan, yang
istilahnya yo meskipun usianya udah rentan tapi yo masih oke lah buat beraktivitas. Ya kayak penitipan gitu aja. Jadi jam sekian dititip, nanti malam dijemput lagi gitu kali ya. Sore sih. Sore Berarti jam 5 diantar. cuman murni menghibur aja gitu ya, nggak ada kayak apa ngasih makan atau apa gitu enggak ya? Ada, cuman ya sedikit gitu loh. Sedikit soalnya pasiennya itu pasien sehat. Ya kebanyakan sehat semua gitu. Oh iya, Dan yang sebelumnya teman-teman pengen tahu nih kali ini, Abang udah sang di daerah mana ya? saya tinggal di daerah Kyoto. Di daerah Kyoto bagi teman-teman paling nggak asing Enggak, lagi ya kalau dengar kata Kyoto ya. Saya tinggalnya di daerah Kyoto, cuman kerja saya di daerah Cigakeng ya. Shigakeng, daerah Shigakeng. Hmm. Jadi nyebrang provinsi lah. Kalau di Indonesia, rumah saya di Jawa Timur, kerja saya di Jawa Barat, atau Jawa Tengah lah gitu. Kenapa jauh banget itu? Maksudnya berapa lama perjalanan sampai ke kantor, sampai tempat rumah sakitnya itu? Perjalanannya cukup rumit sih. Naik sepeda sampai stasiun 5 menit. Iya, 10 menit lah, 10 menit. Terus nanti nunggu keretanya sekitar 15 menitan. Itu naik Cikatetsu, naik kereta bawah tanah. Terus nanti nyampe ke stasiun, apa, pindah stasiun lagi. Itu sekitar 15 menitan, Pok. Terus naik kereta lagi sampai ke kereta terdekat. Itu sekitar 15-20-an. Total paling cepat itu 45 menit, cuman yo jarang sih kita dapat yang kereta cepat, biasanya nunggu. Jadi 1 jaman. Itu ditempatkan jauh gitu dari perusahaannya atau memang udah sang sendiri yang memilih tinggal jauh dari tempat kerja? Saya untuk tempat kerja saya itu saya sendiri yang minta. Hmm. Jadi apa ya, yo masing-masing punya pemikiran sendiri ya saja ya. Kalau saya pribadi, saya tuh ya karena saya apa sih ini istilahnya udah udah pernah ke sini juga kan, udah tahu juga suasana bagaimana kalau kita kerja sama orang Indonesia di Jepang. Saya tuh pengen menyendiri gitu. Saya tuh pengen kerja nggak bareng-bareng temen supaya saya dapat tekanan lebih gitu. Kalau saya dapat tekanan lebih, otomatis saya itu dipaksa buat apa ya setara sama orang Jepang. Survive gitu ya, jadi bahasa jadi makin bagus ya. Oh, Jarang survive praktek sendiri bahasa, kan. jarang ngomong bahasa Indonesia gitu ya. Udah nggak ngomong lagi malahan. Oh gitu Kalau ya. nggak di rumah, kalau nggak di rumah nggak ngomong lagi. Paling kalau gerundel aja ngomong bahasa Indonesia. Kalau gerundel kalau marah aja paling. Iya, iya. Terus sekarang udah di ini, udah di apa? Udah di rumah sakit lansianya. Sekarang di group home namanya. Ya bisa dibilang apa ya? Ya rumah sakit lansia, rumah penginapan lah. Bisa jelasin nggak apa job description-nya abang, kerjaannya ngapain aja sih? Sana kan teman-teman pasti penasaran juga kan, ngapain sih kerjaannya gitu? Apa sih apa ada ada berapa macam sih apa perawat lansia itu? Kalau ada berapa macam perawat lansia sih nggak ada sih. Perawat lansia itu ya cuma satu. Yang beda kan perawat yang mengurusin apa? Yang ngurusin masalah penyakit, masalah obat, sama perawat yang emang ngurusin apa caregiving itu apa istilahnya lebih ke perawatan keseluruhan gitu loh. Nggak spesifik ke obat gitu. Masalah hati, masalah pikiran, masalah badan itulah. Itu Semuanya. perawat Tapi itu lansia. rumah sakit khusus ya, bukan kayak kita ngunjungin ke rumah-rumah gitu enggak? Enggak. Rumah sakit yang emang pasiennya itu pinjem kamar di situ. Jadi Hmm. pasiennya itu pinjem kamar di situ. Apa ya kalau di Indonesia kayak panti jompo, cuman nggak bisa dibahasain panti jompo juga sih. Soalnya kalau di tempat saya pribadi itu bisa apa diusahakan staf itu membuat suasana yang mereka di pasien yang si peminjam kamar ini merasakan kalau dia itu berada di rumah gitu, bukan berada di tempat peminjaman apa tempat apa ya kayak panti itu tadi. Ada dokternya di situ. Gitu. Ada bukan dokter sih perawat.
Kalau dokter di rumah sakit. Ini semacam kayak intensive care gitu aja, jadi kayak perawatan aja gitu ya. Iya, benar. Ya, kalau ditanya job desk-nya apa ya kayak kita apa orang satu hari penuh ngapain aja di rumah gitu loh. Nemenin gitu ya. Oh, nemenin terus entar recreation misalnya kayak nyanyi-nyanyi terus kita jalan-jalan terus atau istilahnya dengerin orang cerita terus kita ada event apa gitu. Seru juga ya. Jadi berasa Hmm, kayak apa, kerja di dunia entertainment gitu ya. iya sih. Oh, komunikasinya lebih banyak. Dan memang kalau di caregiver ini berarti komunikasinya lebih intens ya. Artinya mau nggak mau bahasa bahasa Jepang kita bakal benar-benar keasah gitu Iya, ya. iya benar-benar. Benar-benar dituntut lah istilahnya seperti itu. Iya iya iya. Menarik sekali ya. Nah terus gimana nih? Udah kan awalnya sebagai apa namanya welder ya. Itu Hmm. kerja kerja tenaga gitu. Sekarang kerja caregiver. Gimana menurut Uday Sang? Wah, ya saya sangat bahagia, senang sekali dan bergembira sekali. Gak Masya tahu Allah. kenapa ya. Soalnya saya merasa pas waktu ketika sebulan, ya enggak sebulan sih, seminggu ketika saya kerja pertama itu kan, pas ditempatin di training itu, di daycare itu, saya ngerasa kayak, wah, ini kayak pekerjaan yang benar-benar passion saya gitu. Soalnya kan saya dulu kan juga suka banget ikut organisasi, suka banget ikut acara sosial gitu loh. Jadi yo apa ya kalau bahasa Jepangnya itu muiteru apa? Yo passion kan. Oh, ini passion saya. Cocok nih gitu. Seperti itu. Awalnya pengen jadi welder lagi, sekarang malah betah di caregiver ya. Oh, awalnya pengen jadi welder lagi, cuman ya itu Terus ada ini nggak ada rencana mau ambil Kokashiken nggak nih? Ujian nasional caregiver. harus, insya Allah tahun ketiga, tahun ketiga. Tapi Ya sebelum, baru boleh ya tahun ketiga setelah 3 tahun ya katanya. ya setelah 3 tahun. Tapi sebelum 3 tahun itu harus ikut Kenshu dulu selama 6 bulanan kalau nggak salah. Ada itu Kenshu yang harus kita ambil sebelum ikut Kokashiken. Kayak pelatihan gitu ya, training ya. Pelatihan, pelatihan training itu Tapi selama ganggu waktu kerja nggak? 6 bulan. Ganggu banget, ganggu banget. Seminggu itu kalau saya tanya senior saya itu ya, itu dua kali, dua kali dalam 1 minggu. Kalau 2 kalinya itu 2 jam, 1 jam itu nggak masalah kan ya. Tapi 2 kalinya itu 2 kali 8 jam. Utuh, Jadi ya benar-benar kita harus libur kerja. mau nggak mau gitu ya. Dan kira-kira ngizinin nggak tuh apa perusahaan? Ya kalau misalnya kita izinnya dengan alasan yang seperti itu, kebanyakan perusahaan ini mengizinkan sih. Itu juga kan buat meningkatkan skill juga buat istilahnya buat perusahaan sendiri juga gitu. Gitu. Ya Feedbacknya artinya kan juga kan buat semakin perusahaan. semakin berskill gitu kan semakin manfaat gitu ya Ya perusahaan. benar, benar. Terus jam kerjanya gimana tuh? Udah Sang di sebagai caregiver itu? Apakah sehari 8 jam kayak pagi sampai sore atau mungkin ada shift-shift gitu? Ada shiftnya itu ada 1, 2. Kalau di tempat saya ada 4 shift, cuman yang dipakai 3 shift. Jadi shift pagi banget, yang kerjanya itu jam 7 sampai jam 4. Terus shift siang jam 10 sampai jam 7 sore, sama shift malam. Shift malamnya itu hitungannya 2 hari. Jadi masuk jam 4 sore, pulangnya besoknya jam 9 pagi. Ngantuk banget itu. Ya, tapi santai. Tapi kalau udah terbiasa santai. Bisa sambil ngopi, bisa sambil nonton film. Tapi itu random ya, artinya diacak kita bakal dapat ketiga-tiga shift, keempat shift itu ya. Hmm. Dan untungnya saya, ya saya bersyukur juga sih, alhamdulillah. Di tempat saya itu seniornya baik-baik. Jadi kalau saya request, saya bisa request gitu. Oke. Request saya pengen nih, tanggal ini shift ini, tanggal ini shift ini. Bisa. Boleh ya. Dan sebelumnya kita ngobrol tuh udah Sang tuh benar-benar satu-satunya orang Indonesia di sana ya. Hmm. Iya, Wah, luar biasa sekali. Kenapa itu? satu-satunya. Kenapa malah mau di situ gitu? Bukannya kan enak kalau punya teman sama-sama orang Indonesia gitu ya. Ini malah pengen Saya sendiri.
Saya tuh udah pernah ngerasain saja, soalnya kalau bareng teman Indonesia, yuk bagus sih kan kita punya teman ngobrol, istilahnya bisa akrab sama teman ini. Cuman di pikiran saya tuh orang di rumah juga ketemu, ngapain di kerjaan ketemu juga gitu. Terus ditambah lagi kalau misalnya saya banyak ketemu sama orang Indonesia, apalagi di tempat kerjaan, itu nanti juga bakal menghambat mereka juga gitu. Ntar kebanyakan tanya ke rekan senegaranya, dan mereka lupa kalau sebenarnya apa jenis apa mereka itu harusnya tanyanya ke orang Jepang itu, bukan tanya ke rekan sendiri. Betul. Mau nggak mau dengan pilihan kayak gitu, Desa malah berkembang banget ya. Alhamdulillah, ya masih lumayan lah. Lumayan lah. Nggak begitu lancar banget, tapi lumayan. Rencana berarti N2 ya tahun ini ya. Insya Allah mau nyoba bulan Desember ini N2. Ya Rob, mudah-mudahan lancar nih tahun ini N2, tahun depan S1, N1 ya. Ya, insya Allah lah. Insya Allah. Amin. Menarik banget ya, Masya Allah, udah Isang. Dari sama sekali nggak ada background caregiver, tiba-tiba apa namanya masuk caregiver dan alhamdulillah menikmati banget ya, udah Sang ya. Menikmati, alhamdulillah. Cuman yuk, kan banyak orang berpikir kan, istilahnya apa ya? Yo, caregiver itu pekerjaan kotor, istilahnya. Pekerjaan kotor-kotornya itu kan di bagian kita menanganin kotorannya manusia dan terus yes itu sih. Terus kita dihadapkan sama pasien-pasien yang nggak apa sih nih, nggak bisa kita kendalikan seperti mesin kan. Manusia kan istilahnya ya makhluk yang nggak bisa kita kendalikan gitu. Apa yang mereka lakukan kan nggak bisa kita kontrol. Tapi selama Tapi ini ada konflik nggak dengan pasien di sana? sering, Oh gitu. sering. Gimana itu Jadi konfliknya? ini macam-macam sih, tergantung pasiennya. Ada yang misalnya kita bahas masalah MRT ya gitu ya. Bahas masalah MRT, dia itu nanggepinnya masalah bank gitu. Itu kan udah nggak cocok tuh ngobrolnya kan. Dari situ yo awalnya sih karena saya sendiri juga kaigo kijutsu atau teknik saya dalam keperawatan itu masih rendah, jadi saya nggak tahu gimana caranya menangani orang yang seperti itu gitu kan. Tapi karena terbiasa, terus dari senpai apa dari senior juga kasih tahu, soalnya terus diikutin pelatihan juga, jadi ngerti gitu. Oh, caranya menangani orang seperti ini tuh seperti ini, oh, seperti ini, seperti ini. Oh iya ada Jadi ternyata tekniknya gitu ya? ternyata ada tekniknya. Meskipun ya nggak apa ya, keberhasilannya nggak 100%, kadang cuma 70%, itu ada yang cuma 50% gitu. Tapi yo semakin kita belajar, semakin kita banyak mengerti teknik, ya kita bakal kan bisa istilahnya dengan sendirinya bisa nyoba-nyoba lah gitu. Hmm, Bisa mengkolaborasikan sendiri teknik itu. menarik, menarik. Terus sampai sejauh ini kira-kira ada target-target yang bakal dicapai nggak? Ini dari perusahaan minta kita harus apa? Ya biasanya kan di perusahaan kan ada kayak Hmm. apa ya minta pokoknya kamu targetnya udah setahun ini segini, tahun depan segini gitu. Ada nggak dari perusahaan? Sebenarnya kalau target secara tersurat, maksudnya secara belak-belakan, terang-terangan itu nggak ada. Cuman secara tersirat biasanya gitu loh. Jadi dengan kita diikutin pelatihan, dengan kita dikasih tugas lebih, seperti itu sih. Jadi Jadi kita ada dituntut pelatihan gitu. Jadi mereka ngadain pelatihan juga sembari kerja gitu. ada, ya setelah kerja, maksudnya setelah jam kerja itu diadain pelatihan bareng-bareng, dan itu nanti dihitung lembur biasanya kan. Menarik ya, artinya mereka juga tetap apa mengedukasi apa staf dan karyawannya gitu ya sembari bekerja ya. Iya benar. Soalnya kan juga menjaga kualitas juga kan. Iya, artinya ada kualitas yang harus dijaga gitu ya. Hmm. Jadi ini menurut saya ini tantangan juga buat teman-teman yang pengen kerja caregiver tapi memang bukan dari background perawat atau bidan gitu ya. Ini ya mau nggak mau selama di Jepang kita nggak bisa berhenti belajar gitu ya, harus tetap ya selain bahasa juga tentang skill caregiver ya. Betul.
seru Terus sih, menarik ya, caregiver ya. menarik Ya, banget. di tempat Uday Sang sendiri gimana? Artinya interaksi antara orang Indonesia kan Uday Sang orang Indonesia sendiri nih. Ada nggak gesekan-gesekan atau cultural shock gitu ya? Dia bisa ngerasain atau memang mereka baik semua atau seperti apa gitu? Sejauh ini sih apa ya yang saya bisa menilai, saya kan pernah di Genba, maksudnya pernah di kerja di lapangan. Kalau saya bandingkan, orang-orang caregiver itu orang-orang yang memanusiakan manusia semua, menurut saya. Jadi mereka itu tahu bagaimana treatment seseorang, bagaimana memperlakukan seseorang, bagaimana memperlakukan dia sendiri, bagaimana memperlakukan orang lain. Sampai saat ini pun nggak ada sih. Nggak ada ya. Hmm, Karena ya artinya kan saya juga ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang perawat atau hmm, ya perawat lah di Indonesia gitu kan. Di rumah sakit itu Masya Allah senggol-senggolannya tuh luar biasa gitu. Antara senior dan hmm, junior gitu kan. Itu saya sering banget itu dengar. Mungkin teman-teman yang perawat atau bidan juga bisa hmm, tulis tuh di komen. Bener nggak tuh yang hmm. saya dengar itu. Dan di sana tuh nggak ada gitu ya. Mereka malah saling support gitu ya. Kalau dibilang nggak ada sama sekali sih enggak saja. Ya manusiawi lah, maksudnya orang orang nggak suka sama seseorang kan manusiawi. Cuman mereka itu profesional gitu. Ketika dalam kerjaan, ya mereka totalitas di kerjaan itu. Kalau misalnya mereka ada masalah sama orang lain, ya biasa ngerumpi ngerasani di belakang. Saya juga biasanya jadi bahan curhatan gitu. Saya tuh nggak suka tuh sama staff itu. Saya nggak suka tuh sama staff itu. Juga sering ngobrol gitu. Cuman kalau dalam kerjaan ya kita teamwork, bener-bener profesional. Gitu ya. Masya Allah. Hmm. Tapi sejauh ini kerjanya itu capek banget nggak sih dibandingkan dengan kerja welder itu? eh Capek badan sih enggak. Apa ya? Ya dibilang bisa dibilang lebih capek. Soalnya kan yang kita pakai pikiran juga. Jadi kita sembari apa ya menggunakan otak, kita juga gerak gitu. Walaupun geraknya juga enggak seberat yang di lapangan. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan nih pada kesempatan kali ini teman-teman semua yang hadir nih bisa ambil manfaat nih dari Uday Sang ya. Kasih jazakumullah khair Amin. ini atas Banyak sharing-sharingnya nih. coba aja dulu. Iya, Coba intinya sih dulu. gitu ya. Mungkin kendala teman-teman sekarang tuh udah mulai pada nyerah tuh karena terhambat eh, corona gitu ya. Iya Ini benar. Nah ini Uday Sang ada ad- saran nggak nih buat teman-teman? nah ini saya juga ini sebenarnya ada beberapa yang mau saya bahas juga sedikit sih sebentar aja. Masalah persiapan. Ini kalau ada teman-teman yang pernah belajar bahasa Jepang, ini kanjinya bacanya jumbi ya. Jumbi. Artinya persiapan. Jadi persiapan buat kalian ke Jepang gitu. Jadi jangan saya nggak membahasakan diri saya ini saya sendiri sudah sukses karena saya sudah ke Jepang enggak. Justru malah ketika saya masuk ke Jepang itu ya saya mulai dari garis awal gitu, garis start awal. Nah, ketika saya proses di Indonesia, nah saya itu masih persiapan mau ke garis awal itu, garis awal itu. Nah, persiapan buat ke garis awal itu apa aja ya? Ini mungkin teman-teman udah paham semua, cuman banyak yang yo istilahnya mengesampingkan lah, mengesampingkan. Yang pertama niat kan, yo niat nggak boleh setengah-setengah, istilahnya harus benar-benar totalitas. Kalau apa ya, jangan coba-coba, yo coba-coba boleh, tapi kalau udah masuk, kalau bisa ya harus sebisa mungkin berusaha untuk menyelesaikannya sampai akhir. Terus waktu harus mau berkorban waktu juga. Jangan sampai kita berpikir itu waktu yang kita gunakan buat pelatihan, waktu yang kita gunakan buat kesana kesini buat ngurus berkas dan lain-lain itu terbuang sia-sia. Itu ketika proses jangan sampai berpikiran seperti itu. Yo harus berpositif thinking terus meskipun kadang juga kita negatif thinking ya. Tapi kalau bisa kita berpositif thinking, berusaha lah, berusaha meskipun kita nggak bisa 100% positif thinking terus. Terus selanjutnya mental. Nah, ini mental ini yang paling penting sih menurut saya.
yang paling penting hubungannya dengan ya optimistis, terus kita itu bener-bener yakin nggak pilih sama di pilihan kita itu, jangan sampai kita nyesel di belakang gitu, jangan sampai kita ketika udah di Jepang terus wah kok gini ya kebanyakan ngeluh dan lain sebagainya. Kita harus siap sama semua resiko kan, semua pekerjaan kan ada resiko juga. Nah, itu mental. Terus materi juga. Nah, materi juga ya sembari niat, waktu, mental juga harus siap materi juga. Kita juga harus siap istilahnya ya meskipun programnya ada dana talang, kita juga harus siap-siap buat nabung, istilahnya jangan barbar buat ngeluarin pengeluaran uang buat beli rokok, buat beli inilah dibarbarin. Kalau kita tujuan kita emang ke Jepang loh ya. Kalau bisa tetap harus punya tabungan itu buat jaga-jaga. Itu buat jumbinya persiapannya. Ini sederhana sih, cuman kalau teman-teman ingat terus insya Allah ya bisa melancarkan proses teman-teman juga. Nah, terus ini Nihong ni Iro Aida. Ini artinya ketika kita berada di Jepang ya. Ketika kita berada di Jepang itu apa aja sih yang harusnya kita lakukan? Ini bukan berarti saya sudah melakukan semuanya ya. Ini saya juga masih melakukan juga. Yang pertama mempertahankan, mengambil, membuang, menerapkan. Mempertahankan, apa yang harus kita pertahankan? Yang harus kita pertahankan itu semangat kita, niat kita, istilahnya apa yang pengen kita tuju, apa yang kita harapin ketika mau di Jepang, itu yang harus kita pertahanin terus. Meskipun saya juga kadang-kadang lupa juga ya, tapi sebisa mungkin ya biasanya saya tulis terus saya tempelin di tembok supaya tiap pagi itu saya lihat, oh saya punya mau kutek istilahnya, saya punya tujuan kayak gini ya, itu yang harus kita pertahankan. Meskipun kita itu ada naik turunnya semangat, tapi sebisa mungkin ketika kita turun itu kita harus punya semangat buat naikin lagi. Kejelekin lah dengan apapun loh. Dengan cara apapun kita harus mikir. Terus mengambil ini dalam artian kita di sini jangan cuman ngambil uangnya aja gitu. Ini persepsinya jangan sampai di apa ya kita ya dibilang munafik sih ya jangan. Ya saya juga nggak munafik, saya juga nggak menampik kalau saya itu butuh uang gitu, butuh banget uang, prioritas saya juga uang ketika ke sini kan. Cuman masa iya cuman itu kan, masa iya cuman itu, kalau prioritas kita cuman uang ya wis yang kita dapat nanti bakal yus cuman uang itu aja gitu. Tapi kalau ketika kita di sini kita mikir apa ya yang bisa saya ambil dari Jepang ya, ya banyak gitu. Kalau kalian mau mikir seperti banyak, Jepang itu banyak yang bisa kita ambil. Kebudayaannya, bagaimana mereka mendidik anak, bagaimana istilahnya mereka jadi pelayan masyarakat, bagaimana mereka menjadi manusia gitu, menjadi manusia. Terus bagaimana menghargai lingkungan. Nah, itu yang harus kita ambil dari Jepang. Terus yang ketiga membuang. Nah, di samping kita mengambil, kita juga harus membuang. Nggak beda halnya di Indonesia atau di negara manapun, Jepang juga ada hal buruk gitu. Ada hal buruk yang ya sebenarnya ya kan relatif kan. Kalau kita bilang buruk itu relatif. Kijungnya atau dasarnya kita bilang buruk itu apa kan kita kadang bingung kan. Cuman ya kita harus punya apa istilahnya dasar kita sendiri gitu loh. Kita bilang buruk itu menurut kita gitu. Misalnya kayak yo minum minuman keras, kita kan anggapnya kan itu buruk kan. Tapi kan di Jepang dilegalin, dianggap biasa, dijual bebas gitu. Jadi itu yang harus kita pilah lah, harus kita buang. Terus main cewek itu kan di Indonesia kan sembunyi-sembunyi misalnya kan, sembunyi main cewek. Kalau di sini itu kan legal. Nah, itu yang harus kita buang seperti itu. Hal-hal buruk yang ada di Jepang juga harus kita pilah. Tuh. Terus menerapkan, yang terakhir menerapkan. Nah, setelah kita mengambil, membuang itu tadi, yang kita ambil,
kita terapkan. Ya kita berusaha menerapkan di keluarga kecil kita dulu. Kalau misalnya kita masih di Jepang, ya kita terapin ketika di apartemen sama teman-teman, kita terapin bareng-bareng supaya kita terbiasa. Terus ketika kalau kita udah pulang, kita berusaha nerapin di keluarga kita, ya meskipun kayak hal-hal kecil dulu lah, buang sampah nggak sembarangan, kita sering soci atau sering bersih-bersih setiap hari, jaga kebersihan gitu lah. Itu sih kita terapkan. Malah bagusnya lagi kalau misalnya kita bisa menerapkan apa ya kepribadian yang orang Jepang miliki gitu. Kepribadian yang orang Jepang miliki. Jadi itu malah bagus banget soalnya apa ya? Menurut saya kepribadiannya orang Jepang itu kayak orang Muslim yang pada sepatutnya, seharusnya orang Muslim itu harusnya kayak orang Jepang kepribadiannya. Kalau dalam segi hal kepribadian ya, harusnya seperti itu. Cuman ya ternyata kenyataannya kan ya nggak seperti itu. Jadi itu yang harus kita ambil. Baik, seperti itulah. Mungkin dari saya itu aja. Monggo Mas Altaf, apa Mas Isam yang mau nyambung. Iya, jazakumullah khair nih, Mas Uday. Penjelasan luar biasa ya. Jadi ada materi tentang caregiver, ada saran, ada hal-hal yang bisa diterapkan di Jepang gitu ya. Masya Allah, ini lengkap banget ini. Jadi kita kayak semacam ada apa ya, webinar motivasi gitu ya biasanya. Nah, Sebenarnya bukan motivasi, lebih ke ya apa yang pernah saya alami aja saya share gitu. Ini hebat loh, artinya saya nggak ekspektasi ada hal-hal yang itu loh. Ternyata biasa mempersiapkan gitu, dan itu saya kira penting banget ya. Jadi memang dimanapun kita berada pasti ada hal positif dan hal negatif, dan memang kita perlu support system gitu, kita perlu lingkungan yang mengingatkan kita bahwa kita tuh ada batasan-batasan tertentu yang harus dijaga gitu ya. Misalkan agama, misalkan apa namanya, sisi kebersihan dan sebagainya, itu memang harus saling diingatkan. Karena apa ya, ya kita harus tahu tempat gitu, di mana kita ini orang Indonesia tinggal di Jepang. Kita masih membawa budaya buang sampah sembarangan, budaya teriak-teriak gitu kan. Itu saya kira kurang pantas juga. Memang kita semua harus tahu itu, dan kita semua harus dibekali oleh apa ya, semacam prinsip-prinsip gitu ya, ditanamkan dari sebelum berangkat agar bisa dilakukan di sana. Karena kenapa? Kita ini membawa nama Indonesia gitu ya. Jangan sampai nama Indonesia ini di sana jorok, orang suka teriak-teriak, nggak tahu malu, gitu kan. Malu juga kita ya. Sedangkan mereka tuh ketika di kereta aja tuh diem, baca buku, nggak ada yang hahihi gitu ya. Bener-bener tertib banget gitu. Ini memang penting sekali buat untuk diterapkan gitu ya. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab nih ya. Nanti ada door prize nih dari boleh. Transfer GoPay nih dari kita nih buat yang bisa beruntung dan yang bisa jawab. Mantap, menarik ya. Waduh, langsung pada stay nih di sini. Boleh kita masuk ke sesi tanya jawab ya, teman-teman. Silakan dinyalakan mic-nya atau misalkan tulis di chat boleh juga. Silakan. Teman-teman ada yang mau nanya nggak nih? Kan kalau di sana sholat Jumat gimana ya? Boleh perkenalin diri dulu dong. Perkenalin diri, asal mana, dan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Yogi, asal dari Bandung. Mau bertanya, Sensang, di Jepang itu kalau kita beribadah gimana tuh di sana, orang-orang yang Muslim itu, apalagi yang sholat Jumat gitu, seperti apa gitu sistemnya gitu, dan sistem kerjanya di sana gitu, seperti apa gitu untuk mengisikan waktu sholat. Jadi mungkin banyak dari teman-teman yang pernah dengar ya, kalau Jepang itu banyak yang melarang
di perusahaan itu banyak yang melarang siswa magang untuk sholat Jumat, untuk puasa dan lain sebagainya. Tapi pada kenyataannya itu sebenarnya tergantung bagaimana kalian berkomunikasi dengan orang Jepangnya sendiri, bagaimana kalian membangun istilahnya apa ya, chemistry, bagaimana kalian ngerehati nih kalau di bahasa Jawanya itu. Gimana kalian tuh ngambil hatinya orang Jepang supaya mereka itu bisa memberikan toleransi kepada kalian. Itu. Kalau pengalaman saya, itu ketika waktu Kensu dulu, itu sholat Jumat saya itu mikir gitu. Padahal di perusahaan saya, hari Jumat itu, hari Jumat itu biasanya masuk terus kan. Jadi libur itu kan Sabtu Minggu kan. Kalau nggak Sabtu masuk, jadi jarang waktu Jumat libur itu jarang. Padahal perusahaan saya deket banget sama masjid. Masjid itu cuman 5 menitan gitu, kebetulan. Tapi nggak boleh sama perusahaan kesannya itu nggak boleh. Tapi dengan diskusi saya sama teman-teman, dengan usaha saya sama teman-teman, kita tuh berusaha deketin orang Jepang, kita tuh berusaha ngasih tahu, istilahnya, yo awalnya deketin dulu, ngakrapin, kita berhubungan baik. Setelah itu secara pelan-pelan itu kita minta toleransi kepada mereka. Dan alhamdulillah di tahun kedua saya dulu, saya dipinjemin lapangan basket buat ngadain sholat Jumat sendiri. Nah kebetulan dulu teman saya satu perusahaan itu saya 22 orang. Nah itu kalau dibagi 2 shift paling 10 orang sama 12 orang gitu gantian. Nah pas waktu Jumat pasti itu mesti alhamdulillah bisa Jumatan bareng gitu. Salah satu gantian jadi khotib, salah satu gantian jadi imam. Jadi menurut saya yo kalau misalnya teman-teman pernah dengar ada yang orang Jepang larang itu ya emang bener. Cuman kenyataannya balik lagi kepada kita pribadi. Kita bisa mengkondisikan kita ketika di perusahaan apa enggak. Itu sih. Contohnya lagi ya, saya sendiri, saya itu libur, itu kan 1 bulan 9 kali. Nah, saya 4 kalinya itu mesti minta Jumat. Kalau di sini. Alhamdulillahnya dikasih. Hmm. Bagus. Itu Iya. sih. Menurut saya sih kalau kita nunjukin profesionalisme gitu ya, kita kerja bagus, ya kalau kita minta hak kita, saya rasa juga mereka juga nggak akan keberatan. Kecuali kita kerja main-main, minta ini itu gitu kan ya. Masuk akal ya. Nah, itu benar. Iya kan? Dan itu banyak Kita nggak terjadi di sebutin. orang Indonesia. Ya kan? Banyak. Banyak gitu. Ya, terus ini ada pertanyaan lagi nih. Dari siapa nih? Dion Sang. Waduh, ini kandidat beasiswa kita ini. Udah turun CO-nya. Oh, Untuk pertama kali pas kerja di kayak gitu, kaget nggak mas? Biasanya kan shock terapi. Sedikit cerita temanku yang jurusan perawat kaget waktu jadi caregiver di sana. Awalnya kerja ya gitulah. Makasih sebelumnya. Sehat selalu mas. Gimana tuh Desa? Kaget nggak tuh? Kalau kaget sih ya apa ya? Ya karena kita belum terbiasa ya. Kagetnya karena baru nih buat kita, cuman gitu doang sih kalau saya pribadi. Soalnya juga sebelumnya juga kan ya seperti yang saya ceritakan tadi, supaya saya nggak kaget-kaget banget, saya juga menggalilah informasi masalah keperawatan. Jadi paling nggak, ya meskipun gambaran yang saya punya itu nggak sesuai sama realitanya, ya paling nggak, nggak beda jauh lah. Jadi nggak kaget Pak. Iya, harusnya juga memang kalau ngerasa bukan basicnya di caregiver, ya harusnya dia lebih giat lagi gitu ya. Ya nggak sih? Iya, benar. Ini pertanyaan lagi dari Arum Sang. Saya dari Magetan. Kak, di rumah sakit lansia itu satu perawat lansia menangani berapa lansia kah? Kira-kira satu rumah sakit itu totalnya ada berapa pasien? Oh, terima kasih. Ini pertanyaan bagus ini. Jadi tergantung di rumah sakitnya sendiri ya. Ada rumah sakit, kalau di tempat saya, itu pasiennya itu spesial semua. Jadi saya menanganin pasien cukup, ya bisa dibilang sedikit daripada teman-teman saya. Teman-teman saya itu ada yang 15 orang, ada yang 20 orang. Gitu. Kalau saya nanganin 9 orang, tapi 9 orang ini semuanya pasien spesial. Maksudnya spesial di sini punya penyakit demensia atau penyakit pikun itu yang dalam udah skala tinggi. Punya penyakit pikun skala tinggi, terus apa istilahnya? Ketahanan fisiknya juga
masuknya di bawah, di level bawah gitu loh. Jadi benar-benar butuh perawatan fisik, butuh juga perawatan apa ya, jiwa juga gitu. Nah, itu sih tergantung tempat, Mas. Ada berapa totalnya itu pasien di rumah sakit Indonesia? Kalau di tempat saya 9 orang saja. Nggak terlalu banyak ya. 9 orang. Beda-beda sih ya. Hitungannya malah sedikit itu kalau dibandingin sama teman-teman. 9 orang itu. Staffnya cuman kalau pagi 2 orang, kalau malam 1 orang. Jagain 9 orang. Kalau malam, Jadinya 9 orang. dahsyat juga ya. Nah ya gitulah. Awalnya juga saya mikir nggak mungkin nih kayaknya gitu kan. Susah nih, masa cuma 2 orang gitu. Tapi ternyata karena ada tekniknya juga gitu loh. Ada manajemen waktu yang harus kita tahu, ada manajemen apa sih nih, ada pembagian job yang harus kita benar-benar pahami, benar-benar kita kuasai. Dan kalau kita semua menguasai semua itu, iya 9 orang dikit gitu. Iya, iya. Tapi bener Kalau nggak sih dibandingkan kebutuhan caregiver di Jepang itu sangat besar ya? besar banget saja. Nah ini saya aja request orang Indonesia buat masuk ke tempat saya kok, buat saya jadiin kohai kok. Karena kurang Soalnya banget gitu ya. kurang banget. Terus ditambah lagi orang Jepangnya itu jarang yang punya sifat kayak orang Indonesia penurut itu. Semuanya tuh ngelawan gitu loh. Jadi ya itu Sebetulnya makanya kesempatan besar banget ya, Kaigo itu ya. benar-benar kesempatan besar. Terus ini ada tambahan, banyak banget nih pertanyaan sekarang nih. Waduh, Selfie dari Jakarta untuk mendapat visa TG. Oh iya, saya oh, Afis dari Bandung. Saya ingin bertanya apakah hanya JFTA 2 bisa harapan untuk berganti sebagai Kaigo? Saya jawab ya, nggak bisa. Harus lengkap. Seperti udah isang tuh. Ada JFT Basic, A2, SSW Kaigo, dan SSW Indonesia. Seperti itu. iya benar. Lanjut, saya Arum dari Magetan. Ini benar sih? Iya. Rumah sakit Lancet, oh itu udah kelewatan ya. Halo, kenalin nama saya Lamhatin. Saya ingin bertanya, mohon maaf karena saya belum ada pengalaman sama sekali. Saya lulusan sarjana tapi mau ambil caregiver dengan ijazah SMA. Bisa nggak? Kalau untuk magang nggak bisa ya, karena kalau magang itu harus basic ya, udah isang ya, di perawat dan bidan. Tapi kalau Toku Tegino ya seperti udah isang, bisa. Selfie Jakarta untuk mendapatkan visa TG untuk N4 itu NAT-tes, G-tes atau JLPT ya. Saya bantu jawab ya. JFT Basic dan JLPT. NAT-tes, G-tes nggak bisa. Gitu. Kebetulan kalau udah udah ada N3 waktu itu ya, jadi memang nggak perlu JFT Basic Alhamdulillah. lagi. Iya benar. Saya Gita asal Subang, saya ingin bertanya kalau mau daftar TG Kaigo di Jepang, Kaigo harus lulus dua-duanya. Ya, betul. Saya Lamhatin dari Sumbawa NTB, saya ingin bertanya, mohon maaf karena saya belum ada pengalaman. Ini tadi ya? Udah itu. Iya sama itu tadi. Perkenalkan saya Sylvia Okta dari Banyuwangi, saya sudah lulus JFTA 2 dan SW Kaigo dan Indonesia. Tapi saya lulusan desain grafis dan tidak ada pengalaman di Kaigo, tapi sudah mulai belajar banyak hal Kaigo. Mendengar Kakusen yang berpengalaman asik di bidang pengelasan, lalu melanjutkan ke Kaigo, tips bagaimana cara meyakinkan user saat kita interview nanti. Boleh nih. Waduh. Tips meyakinkan user apa ya? Ya kayak tips wawancara biasa aja sih. Paling orang Jepang itu rata-rata kalau pengalaman saya wawancara kemarin ya, itu mereka itu cuman cari kesungguhan kita aja gitu loh. Kita tuh bener-bener pengen nggak ke Jepang. Terus kita bener-bener udah mempersiapin nggak? Gimana cara mereka ngelihat persiapan kita itu udah matang apa enggak? Ya dari bahasa. Dari bahasa kita ngobrol sama mereka udah nyambung nggak? Kalau udah nyambung berarti kan kita udah persiapan bahasa lebih awal tuh. Nah, itu jadi nilai plus biasanya gitu. Betul. Karena memang pada akhirnya interview online tuh menurut saya kayak apa ya? Kayak cuman serius-serius enggak gitu. Bagaimana perusahaan bisa tahu kalau via online doang gitu ya nggak sih? Pada akhirnya yang dilihat yang paling serius gitu. Wah ini kayaknya serius banget mau nih gitu ya nggak sih? Sama bahasanya lah. Terus lanjut ya, perkenalkan saya mana lewat ya? Oh iya, saya Didin dari Karawang.
Wah, ini mah temen ini. Teman sendiri. Bakal satu Teman-teman. perusahaan kali ya ini mah ya. Udah iseng ya. Di Kyoto juga Insya kan? Allah satu perusahaan ya, satu Iya, perusahaan. di desa. Kamu belum berangkat aja, beda nasib. Beda nasib. Eh, Untuk memberikan. Pas awal berangkat ke Jepang ada beberapa orang. Nah, untuk pembagian job kaisanya itu sudah ditentuin dari sananya apa kita minta sendiri. Terus ada yang satu daycare itu orang Indonesia-nya banyak nggak? Dulu dibagi 2 orang sih, dibagi 2 tempat. Jadi kan kita bertujuh. Jadi ada yang 4 orang, ada yang 3 orang. Dan itu bisa milih atau Nggak bisa, ditentukan? nggak bisa. Udah ditentuin. Tapi kalau saya bisa request. Oh gitu ya. Kalau saya kan udah di sini udah kenal sama teman-teman yang kerja juga. Nanti saya yang requestin di Dinsang aja. Mau Iya, ditempatin di mana? maunya di mana gitu di Dinsang ya? Enggak, saya enggak perlu tanya di Dinsang, saya aja yang minta. Iya. Ini di Dinsang juga perjuangannya lumayan nih, karena ada basic caregiver berapa kali gitu ya di Dinsang ya. Ikut Iya, tes, benar. lulus, Satu tes, angkatan, lulus. Mas. Iya. Alhamdulillahnya lulus dan ya interview langsung diterima gitu ya. Alhamdulillah. Lanjut ya, Sylvia ini ya. Ada lagi nggak sih? Cornelius ya. Cornelius Ginting. Terus saya Cornelius Ginting dari Medan. Jadi caregiver itu hal tersulit apa yang dihadapi selama bekerja gitu, dan bagaimana tips dan triknya untuk mengatasinya. Menarik pertanyaannya. Loh, yang mana satu? Cornelius Ginting. Cornelius Ginting. Atas sedikit. Oh, jadi caregiver itu tersulit dihadapi apa dan bagaimana tips dan trik untuk mengatasinya. Hal tersulit ya komunikasi. Jadi benar-benar komunikasi itu menurut saya sulit. Saya sendiri yo meskipun saya udah terbiasa, cuman yo pasti 1-2 kali pernah lah miskomunikasi juga, sering lah, bukan kadang, sering. Jadi komunikasi itu yang paling sulit. Soalnya kita dituntut buat yo pakai bahasa Jepang gitu loh. Kalau kita ngobrol pakai bahasa Indonesia kan lancar tuh. Ngomong istilahnya guys, pekerjaan itu mudah kita paham. Tapi kalau kita pakai bahasa Jepang, nah karena Kaigo juga itu ya bisa dibilang pekerjaan bacot, istilahnya pekerjaan ngomong gitu kan. Jadi ya kita dituntut gitu loh, dituntut di dalam hal tersebut. Itu yang paling sulit sih. Apalagi nanti kalau komunikasi kita sama staff, mungkin staff bisa ngertiin kita. Tapi kalau komunikasi kita sama pasien yang udah sulit buat ngerti omongan kita, terus istilahnya punya penyakit pikun, terus dianya sendiri susah memahami kosakata kita kan, itu yang sulit. Iya. Menarik sekali itu ya. Makanya intinya solusinya harus tingkatin bahasa sendiri mau nggak mau gitu ya. Betul. Untuk mengatasinya yaitu belajar. Terus selanjutnya nih, saya Sofi Pemalang. Mau tanya usia maksimal Kaigo berapa tahun? Kalau kita sih sebenarnya maksimal 30-31 tahun masih oke lah. Padahal di Jepang mah umur berapa aja boleh ya gitu ya. Boleh. Cuman kita ada batasan. Kenapa? Karena ketika interview kan dia juga ngeliat umur. Kalau ada yang lebih muda, yang lebih bertenaga, kenapa nggak yang muda aja? Sebenarnya sih nggak ada batasan. Selanjutnya saya Yayuk dari Bengkulu izin bertanya, Kak, kerja di peraturan saya di sana dapat seragam nggak, Kak? Seragam nggak tuh? Biasa. Ada seragamnya, cuman tergantung tempat juga, tetap tergantung tempat. Kalau di tempat saya kan karena namanya group home dan ya seperti yang saya jelaskan tadi, sebisa mungkin membuat suasana itu seperti rumah sendiri. Jadi ya seragam yang saya pakai itu cuman baju polo yang berkerah, terus kaos gitu doang. Iya. Tapi ada kalanya juga saya pakai seragam kadang-kadang gitu. Kalau misalnya ada pelatihan atau apa, saya pakai seragam. Dan di beberapa rumah sakit ada yang memang pakai seragam full gitu ya. Ada kebijakan perusahaan gitu ya. Betul, kebijakan perusahaan. Kakak bilang tadi setiap kita dapat jatah pasien ya, seperti kakak 9 orang itu lumayan banyak. Bisa kakak ceritakan nggak gimana cara kakak menunjang waktunya sehingga bisa selesai tepat waktu dan terus menarik? Jam terbang. Jam terbang. Kalau bicara masalah gimana saya
bisa menyelesaikan waktu tepat waktu atau gimana jam terbang. Menurut saya awal-awal juga, wah itu senior-senior pada ngeluh, maksudnya ya pada bilang ke saya, kamu kerjanya agak lambat ya gitu. Ya saya bilang, saya belum terbiasa. Pas akhir-akhir ini, karena saya udah terbiasa kan, yang awalnya senior saya bilang, dulu pas awal-awal itu saya lambat, sekarang bilang, kerja apa sih nih, kamu kerja kecepatan gitu loh. Ini kerja lambat di komen, kerja kecepatan di komen kan. Gitu. Iya, iya. Jadi Memang jam terbang apapun itu kalau ditekunin sih pasti jago gitu ya. Awal-awal wajar lah ya. pasti, insya Allah di awal wajar pasti. Nah, Dan mereka maklumi nggak tuh? memaklumi gitu. Walaupun ya gedek juga kalau misalnya kita adaptasinya lama. Kalau kita diajarin seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan belum bisa kan, wah itu mesti gedek itu. Tapi ya karena mereka profesionalitasnya tinggi, ya nggak ngeliatin gedeknya itu. Ini selanjutnya dari Putra dari Cirebon. Mas, kalau untuk deskripsi kerja Kaigo sendiri itu bagaimana ya? Apakah di sana pun rumah sakit ada perawat kanggoshinya? Tadi udah Ada, jelasin ya? ada. Cuman nggak setiap hari sih. Ada yang setiap hari tapi ada yang enggak. Kalau dokter nggak ada ya, cuman kanggoshi aja yang ada ya, atau perawat. Iya, adanya ganggu sih. Kalau ada sih Saco, ya tetap tergantung tempatnya juga. Soalnya kan keadaan pasien juga kan mempengaruhi. Dia itu butuh perawatan dokter apa. Ya kalau kayak stroke gitu ya mungkin ada, kadang ada dokter Mungkin jaga ada. gitu. Iya, iya. Ada dari Amelia Piranti Sang. Selamat malam Hussein Sang, saya Amel dari Jakarta. Saya mau bertanya, saya berniat ikut TG untuk caregiver nikah dan minat banget buat ikutin Kokasyik yang di sana nanti, insya Allah ya. Amin. Nah, Semangat, biasanya itu ketika kita di sana di Kaisyanya kita dapat dukungan atau disiapin bekal buat ujiannya nggak sih? Kayak dapat materi atau disekolahkan dan persiapan ujian oleh pihak Kaisyanya. Kalau dibekali pasti sih menurut saya ya. Dibekali pasti. Cuman cara membekali masing-masing perusahaan beda-beda. Kalau di perusahaan saya itu gimana ya? Ya kalau yang saya rasain kalau bukan kita yang aktif kita nggak bakal dikasih. Jadi kalau misalnya kita aktif tanya nih, wah saya pengen dong diikutin pelatihan ini. Nah perusahaan itu seneng banget. Gitu. Tapi kalau kita diem, ya mereka nganggapnya, oh ini paling anaknya nggak butuh nih paling. Jadi jangan nunggu bola kalau di sini mah. Kalau bisa kita yang jemput. Dan memang ada beberapa kasus perusahaan yang memang menganjurkan gitu untuk ikut Kokasyik Ya, dan kasih ada. pelatihan. Tapi beda-beda sih ya. Mungkin udah sama Beda-beda. tergantung anaknya juga. Kalau dia minta mungkin dikasih pelatihannya juga kali ya. Benar. Selanjutnya dari Tania dari Tulung Agung. Saya ingin Lu. tanya, Tulung Agung. Sama lah. sekampung itu bukan? Nggak tahu kan Tulung Agung ada 2 saja. Di Magelang juga, di Jawa Tengah ada juga tuh. Saya ingin bertanya, sulit nggak sih awal mula kerja di Jepang? Oh Jawa Timur, sama berarti. Ya enggak, kita pernah ketemu dulu. Teman waktu SMP, SMA. Enggak teman sih, lebih tepatnya pernah kenal waktu pramuka. Oh iya gitu. Tanya, Waduh, siapa? Oh saya lupa. Tapi dulu kamu kenalnya aku namanya Yanti. Oh alah, Mbak Yanti, ya. Masih inget nggak? Lupa. Maaf. Iya. lama Awal ini. mulai kerja di Jepang, misalnya nggak adaptasi lingkungan di sana, Pak. Dengan kerja adaptasi lingkungan di sana. Oh, sulit nggak sih? Sulit, Mbak. Sulit. Yo, balik lagi masalah. Kan, misalnya kita terbiasa sama adzan kalau duhur, adzan kalau mau sholat gitu kan. Di sini kan nggak ada. Kadang pas waktu pertama kali kita ke sini tuh, yo sepi aja gitu loh. Kok nggak ada adzan. Jadi kita yang nyetel adzan sendiri. Kalau untuk saya itu sih. Kalau untuk budayanya yo sambil berjalan sambil belajar. Terus ngelihat waktu azannya gimana tuh Desa? Aplikasi saja. Tapi kalau saya sih lebih ke matahari sih, melihat matahari kalau misalnya.
cara tradisional. Gitu. Kalau udah di kepala kita pas sudah zuhur gitu ya. Nah, itu. Udah sarah ini udah asar. Betul, betul. Selanjutnya ini udah kali ya. Oh, ada lagi nih. Kalau LPKM cuma punya izin di Snaker legal nggak Kak? Waduh, udah punya izin di Snaker masih ditanya legal apa enggak dong? Saya wallahu alam gitu ya jawabannya itu. LKK yang cuma izin di snaker legal nggak? Waduh, bukan ranah kita, bukan Iya, ranah buat saya. ranah kita itu. Seperti itu. Ya, mungkin sudah cukup kali ya tanya. Oh, masih ada lagi nih. Banyak bener. Makanya gimana Kak cara bedain halal dan haramnya? Nah, menarik. Nah, ini penting ini satu saja ya. Jadi untuk cara bedain halal sama haramnya itu benar-benar apa ya? Kalau misalnya kita di sini apa jenis takut sama makanan haram yo, kita harus cari tahu kan, harus cari tahu. Nah, cari tahunya gimana? Di sini tuh udah banyak banget komunitas Muslim, bukan hanya komunitas Muslim Indonesia, tapi seluruh dunia gitu. Jadi kita bisa tanya itu sama teman-teman yang udah berpengalaman di sini, mana sih produk yang boleh kita konsumsi, mana sih produk yang harus kita hindari gitu. Jadi ya sambil kita menambah relasi, sambil kita menambah ilmu juga. Baik, baik. Tuh sih. Ya. Terakhir nih ya. Aduh, banyak banget ini kita nggak kelar-kelar nanti nih. Iya, ya, benar-benar. Berapa lama ikut pelatihan di LPK? Itu mungkin dulu pas magang kali. Pas magang totalnya 5 bulan. 4 bulan selesai N4, 1 bulannya itu buat belajar budaya. Jazakumullah khair nih. Saya cukupkan ya. Kita cukupkan untuk sesi tanya jawabnya. Baik. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan dari Uda Isang bermanfaat buat kita semua. Amin. Dan dilancarkan semua nih urusan kita. Urusan Uda Isang. Mudah-mudahan semua mimpi-mimpi kita nih biar bisa kerja di Jepang atau mungkin mimpi yang lain itu bisa tercapai. Amin. Amin. Selanjutnya ada info juga ini. Kan kita ada sertifikat ya, nanti bisa di-share sama panitia, nanti tolong share lagi, nanti bisa diklik itu linknya, nanti ada sertifikat untuk mengikuti acara ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Mas Altaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Usam dan juga Kak Uday atas waktunya. Jadi gini nih, sebelumnya ya, ini jangan kemana-mana dulu karena nanti di akhir webinar ini kita akan infokan ya untuk door prize-nya. Ini awalnya kita cuma mau ngasih ke 1 orang, tapi ternyata kita pikir-pikir lagi karena pesertanya banyak. Insya Allah ada 5 orang pemenang, 5 orang pemenang yang akan mendapatkan GoPay, transfer GoPay dari PT Maher Nusa Korporasi. Oke, jadi jangan kemana-mana, infonya akan ada di akhir webinar ini. Tapi sebelumnya karena semuanya udah dibuka nih sama Kak Uday, boleh dong saya mau lihat di kolom komentar nih, kasih kata-kata positifnya lah, kasih ini bermanfaat banget atau apalah kata-kata positif untuk Kak Uday. Ayo tolong coba semuanya teman-teman, ayo biar Kak Uday juga makin semangat nih. Kita mau foto dulu nih. Oh ya, sekalian foto. Aduh, foto dulu nih. Ayo on cam. Ayo. Oh ya, luar biasa. sebelumnya foto-foto dulu ya. Harus ada dokumentasi ya nggak guys? Amin. Oh. Arigato. Ayo open cam. Infonya mahal banget Kak Uday. Wah, Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, udah ya. Aku tunggu 1 menit lagi deh. 8:19. Ayo open cam dulu yuk. Jarang-jarang loh. Belum. Oke, udah ya. Aku foto ya. Apa dari aku 1, 2, 3. Oke. Boleh Kak Altaf bisa screenshot lagi? Aku susah ya? Oh, baiklah. Amin.
Amin. Oke, makasih Kak Altaf. Jadi tadi kayaknya udah mulai nanya nih, Kak, aku pengen jadi caregiver gimana caranya gitu kan. Nah, sini aku kasih tahu jawabannya. Oke? Aku sharing screen ya. Oke, udah kelihatan belum? Ading. Oke, jadi gini guys. Eh, Alhamdulillah, saat ini kita lagi buka 2 program untuk pemula. Pemula tuh maksudnya buat kamu-kamu yang belum bisa bahasa Jepang gitu, dari ranah pendidikan minimal SMA atau SMK dari jurusan apapun gitu. Tadi kan kita sempat mention buat yang magang itu khusus jurusan kesehatan ya, kebidanan dan keperawatan. Nah, kalau program ini itu bebas buat kalian yang jurusannya SMA IPA atau IPS atau SMK mesin mungkin, itu bisa mengikuti program ini. Nah, aku bakal jelasin dari yang Tokutegi no Kaigo ya, biar samaan kayak Kaudai gitu. Nah, kalau untuk program Tokutegi no Kaigo ini, jadi ini aku udah lampirin syaratnya. Yang pertama itu untuk perempuan, usianya 30 tahun, pendidikan minimal SMK umum, SMK SMA. Terus juga nanti alurnya kita bakal belajar bahasa bareng nih di Maher selama 5 sampai 6 bulan. Nah, kita juga ada kelas online dan offline. Offline tuh maksudnya di asrama. Dan lokasi Maher itu ada di Bekasi. Jadi nanti kita belajar bareng di kelas dan nginepnya di asrama gitu. Nanti outputnya adalah kalian akan bekerja sebagai Tokotegino, caregiver atau kaigo dengan visa Tokotegino gitu. Jadi untuk biayanya, ini aku sekalian spill ya. Jadi kalian jangan kemana-mana. Ini aku udah bikin alur biayanya nih supaya lebih mudah diterima, lebih mudah dipahami. Yang pertama asrama. Jadi kan untuk syarat Tokutegino itu kan kita harus punya apa tadi? JFT Basic A2 sama JLPT N4 kan? Minimal, itu minimal loh guys. Jadi kita benar-benar harus belajar bahasa. Dan juga satu lagi nih, sertifikat skill Kaigo gitu. Jadi biayanya akan lebih mahal daripada yang satu lagi. Itu untuk menjelasinnya gitu. Jadi ada bahasa, ada skill Kaigo. Nah, untuk yang asrama, yang offline itu biaya pendidikannya, drum roll song. Udah kelihatan ya di sini ya. 10 juta rupiah dengan syarat atau dengan ketentuan boleh dicicil 2 kali. Jadi nanti kan kita bakal belajar N5 dulu, terus N4. Jadi mulai masuknya kalian udah boleh mencicil setengahnya gitu. Jadi 5 juta di awal ketika masuk N5 atau di awal banget, dan nanti di tengah pas sudah mau naikkan level itu boleh bayar sisanya atau 5 juta lagi. Nah, kan nanti udah tuh kita belajar ya kan. Nanti setelah interview lolos, nanti perusahaan akan mengirim namanya itu Certificate of Eligibility. Jadi kalau sekolah kan Letter of Acceptance, kalau kerja di Jepang itu namanya Certificate of Eligibility kalau nggak salah ya. Nah, setelah Certificate of COE-nya turun, berarti kalian tuh udah diterima dan pasti akan berangkat. Jadi kita memberikan layanan paket keberangkatan untuk pengurusan dokumen dan tiket pesawat. Biayanya 5 juta rupiah. Ini untuk yang kita masih ngomongin yang asrama ya. Nah, nanti di Jepang kan kalian bakal kerja nih, ya kan? Bakal kerja dan bakal digaji setara dengan pekerja caregiver di Jepang. Jadi ada biaya yang dicicil di Jepang sebesar 20 juta rupiah. Ini enggak ada, ini lebih baik cepat dilunaskan karena setelah 20 jutanya sudah lunas, itu gaji kalian tuh bisa normal lagi. Dan untuk Tokutegi no Kaigo ini biaya gajinya itu bisa mulai dari 15 sampai 23 juta itu bersihnya. Tadi kan Kak Udis sempat mention tentang lembur ya, itu lembur ada lagi loh guys. Jadi ibaratnya bersihnya aja itu 15 sampai 23 juta gitu. Buat yang online, kita juga buka kelas online nih.
buat kalian yang agak susah atau mungkin yang masih mau di rumah gitu. Biayanya urutannya sama, pendidikannya 6 juta, setelah COE-nya turun 7 juta, kemudian nanti yang dicicil di Jepang setelah bekerja itu 22 juta. Jadi seluruh program ini untuk yang Tokute Gino pemula totalnya 20 juta. Gitu. Nah, kita pindah lagi ke Senmon Gaku Kaigo atau beasiswa Kaigo. Yang ini mas-masnya juga boleh ikut nih. Jadi mas-mas, mbak-mbak yang pengen jadi caregiver profesional, bawa keluarga, nikah di Jepang misalnya, tinggal lama di Jepang, ini program bagus banget buat kalian. Karena apa? Karena nanti kalian outputnya akan jadi caregiver profesional. Nanti visanya adalah visa shuro atau visa kerja yang kalian tuh ibaratnya kalau ada strata visa gitu, visanya paling tinggi lah kurang lebih gitu. Nah, usianya sama maksimal 30 tahun, pendidikannya sama juga minimal SMA atau SMK umum, dan juga nanti alurnya kita bakal pendidikan juga nih bareng sama anak-anak Tokute Gino sampai level N4 atau JFT Basic A2 selama 5-6 bulan juga. Nah, nanti yang beda itu kalian setelah berangkat ke Jepang nanti kan juga ada interview dan sebagainya, pengurusan-pengurusan keberangkatan. Nanti setelah sampai di Jepang kalian tuh bakal sekolah bahasa dulu, pendalaman bahasa itu selama 1 tahun, dan setelah sekolah bahasa 1 tahun kalian bakal kuliah Kaigo. Kuliah Kaigo ini setara dengan D2 gitu. Nah, jadi totalnya kalian akan belajar atau sekolah di Jepang selama 3 tahun gitu. Tapi tenang aja guys, kalau misalnya kalian pusing, aduh duitnya dari mana? Tenang aja, karena dari awal kalian berangkat di Jepang, akan kita carikan arubaito. Arubaito itu part-time kayak di Jepang. Part-time itu dibayarnya per jam, jadi cukup banget buat memenuhi kebutuhan kalian sehari-hari, dan pastinya ngebayar buat sekolah bahasa. Jadi untuk sekolah bahasanya itu dibayarkan dengan arubaito kalian. Dan nanti kalau kuliahnya, sebetulnya tuh kuliah di Jepang tuh mahal loh guys, jujur aja nih. Tapi untuk kalian yang ikutin program Senmon Gakko atau beasiswa ini, kuliahnya pastinya beasiswa, jadi gratis gitu. Outputnya adalah kalian akan dikontrak selama 5 tahun sebagai caregiver profesional gitu. Jadi caregivernya udah nggak yang hahaha lagi lah, ibaratnya itu udah serius gitu. Kenapa? Karena kalian tuh udah pendidikan kan, udah kuliah 2 tahun coba. Jadi lulusan Jepang, ih keren banget itu. Nah, kalau untuk biayanya, alurnya masih sama. Pendidikannya 8 juta, karena nggak pakai tes skill kan. Terus nanti setelah COE-nya turun, itu 5 juta. Setelah bekerja di Jepang, dengan biaya dari arubaito kalian, itu mencicil sebanyak 5 juta rupiah. Gitu. Untuk yang online, biaya pendidikannya itu 6 juta. Biaya setelah COE turun dan keberangkatan untuk tiket pesawat dan lain-lain itu 7 juta rupiah. Dan setelah kerja dan arubaito di Jepang itu 7 juta rupiah lagi. Jadi totalnya adalah 20 juta rupiah. Ini untuk program Senmon Gakko Kaigo. Nah, masing-masing Tokute Gino dan Senmon Gakko, mari kita singkat dengan TG dan SGK. Oke. Ini kurang lebih kontraknya juga 5 tahun bekerja di Jepang. Gitu. Untuk info lebih lanjut, detail-detailnya bisa kalian cek atau tanya-tanya ke aku sendiri di ini nomor aku, dan juga ke Altaf di nomornya sini 0812 4708. Oke, next ya. Nah, ini yang spesial buat kalian-kalian yang ada di webinar kali ini. Jadi, buat kalian yang mau ikut, ini balik screenshot ya guys. Buat kalian yang mau ikut program baik Tokute Gino ataupun beasiswa caregiver pemula, khusus kalian aja kalian bisa dapetin potongan biaya total. Tadi kan ada yang 35 juta, ada yang 20 juta. Itu 2 juta rupiah. Ih, keren banget gak tuh? Ih. Jadi biaya total kalian itu yang tadinya 35 untuk Tokute Gino tuh bisa jadi 33. Buat kalian yang Senmon Gakko Kaigo atau beasiswa, itu bisa jadi 18. Ih, cakep banget gak tuh? Nah, ini cuma buat kalian, oke? Dan oh iya nih, aku mau remind lagi. Jadi kita bakal mulai kelasnya tanggal 8 November 2021. Jadi pastikan kalian sudah konfirmasi kehadiran dan kesiapan ke aku dan ke Altaf, oke? Nah, aduh, gimana? Ada pertanyaan gak nih?
so far nih. Jadi buat kalian aja nih. Buat kalian aja beneran. Nah, kalau ada yang punya pertanyaan, boleh ya share di komen. Ih, dapat dong. Ih, dapat kalau misalnya kalian. Iya, betul. Jadi kalau misalnya kamunya nih misalnya aku mau ikut nih Tokutegino, aku aja ke Altaf deh. Kak Altaf ikut juga nih Senmon Gakko Kaigo. Nanti aku sama Kak Altaf juga sama-sama dapat potongan 2 juta rupiah gitu. Menarik banget gak sih biaya totalnya? Nah, gimana nih? Ada tambahan lagi nggak nih Kak Altaf? Oh, oke oke. Aku jawabin dulu ya. Oh iya, yang online Kaigo ya, yang online Kaigo, yang TG. Yang TG itu, wait, 6 juta untuk biaya pendidikan, 7 juta untuk biaya paket keberangkatan lah ya kita bilangnya gitu, buat tiket pesawat, terus dokumen-dokumen dan berkas-berkas lainnya. Dan nanti dicicil ketika udah kerja di Jepang 22 juta gitu. Jadi konsepnya 6722, totalnya 35. Gitu. Kalau kalian ikut yang batch ini, kan nggak tahu nih batch di depan masih ada apa enggak nih diskonnya ya, nggak Pak Usam. Gitu. Kalian bakal dapat diskon 2 juta rupiah. Wah, jadi biaya total. Wah, gila. Murah banget sih. Gitu. Nih ada Kak Teguh nanya nih, buat laki-laki pemula bisa ikut SGK nggak? Bisa banget, Kak, bisa banget. Mau online, mau offline juga bisa. Tuh, cuma mungkin yang TG itu dikhususkan untuk perempuan. Oke? Usianya maksimal 30 tahun gitu. Nah, ada lagi yang mau nanya nggak? Terus langsung tulis di kolom komen ya. Udah Maya. Wah, kalau hati nih ya, yang tadi cerita aku bukan. Oh, gimana? Dari NTB sendiri tenang aja kan, nanti di sini kita sambut kuliah sama. Oh ya, asramanya itu udah include kamar mandi dalam, yang pastinya asramanya pisah ya guys. Terus ada dapur juga, ada kasur, ada bantal, nanti kalian tinggal bawa sekai. Terus nanti ada kita kasih listnya, apa aja sih yang harus kalian bawa di asrama. Gitu. Apa nih? Mulai dari siapa ya? Dari Bang Latif, kalau lulusan S1 keperawatan lebih ke program apa ya? Balik lagi karena buat perempuan itu bisa ikut dua-duanya. Tapi untuk yang laki cuma bisa ikut Senmon Gakko Kaigo. Gitu. Terus nanti jangka waktu untuk 6 bulan gue lulus N4. Gimana ngulang lagi? Ini Kosam gimana? Elif mungkin ini ya, karena keterbatasan waktu ya. Jadi nanti mohon maaf sebelumnya nih ada Kak Naisila, Kak Nur, Kak Cornelius dan Kak Wiwin, Bang Latif. Nanti mungkin bisa japri langsung ya ke saya langsung ke Altaf. Dan nanti orang-orangnya kakak-kakak yang dihubungi sama Altaf silakan japri ke Altaf, kakak-kakak yang dihubungi oleh KLF silakan japri ke KLF ya. Nanti akan kita jelaskan via WhatsApp. Dan juga nih untuk door prize 5 orang ya, 5 orang pemenang ini. Yang paling pertama nanti akan kita undi, nggak perlu ngapa-ngapain, akan kita undi, itu akan kita juarakan. Dan kategori 4 berikutnya kita punya challenge untuk kakak-kakak semua. Nanti kita jelaskan challenge-nya di WhatsApp juga ya. Nanti kita hubungi semuanya di WhatsApp, yang udah ngisi daftar absensi kita jelaskan semuanya di WhatsApp. Dan kapan pengumumannya, challenge-nya apa aja, pokoknya semuanya siap, ready, akan kita umumkan ya. Untuk saat ini itu dulu mungkin ya, karena keterbatasan waktu. Bagaimana Kak Usam, Kak Elif, apa udah cukup dulu ya? Iya, Masya Allah, luar biasa ini, udah kayak Alhamdulillah bawa acara di TV-TV-TV-an ini, jualan barang, mantap benar. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang udah hadir. Terima kasih banyak Kak Uday yang sudah mengisi dan juga sharing ke teman-teman semuanya. Kita jadi benar-benar dapat insight gambaran besarnya itu seperti apa di sana. Terima kasih Kak Usam, terima kasih Kak Elif. Mungkin sudah cukup ya. Itu dulu ya, Kak Usam, Kak Elif ya. Sudah, jangan lupa isi absen ya. Jangan lupa isi absen. Di mana? Apa? Door prize-nya di mana? Iya, door prize-nya nanti di WA akan kita japri lagi semuanya mengenai challenge ini.
Jadi 1 orang akan kita undi dan 4 orang ini akan kita lihat dari challenge-nya ya. Nanti siapa yang menang challenge ini nih, ini akan dapat hadiah transferan GoPay. Pokoknya semua tunggu aja ya di WhatsApp ya. Akan kita japri. Kemungkinan besok pagi nih baru bisa kita japri ya. Jadi semuanya sabar aja, oke? Gimana Kak Usam? Iya, betul, yang masuk dari link aja. Coba langsung ini ya, langsung chat adminnya nih udah Oh, iya, kirim tuh betul. nomornya. Tinggal pilih mau aku mau Kak Alta. Siap, bebas. Bebas semuanya Bebas. aja. Heeh. Oke, gimana Kak Usam? Ya cukup lah. Baik, kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak semuanya. Jangan lupa isi daftar absen. Saya Altaf dan juga tim PT Maher Nusa Korporasia pamit diri. Sampai jumpa di Jepang mungkin. Baik, sekali lagi terima kasih banyak untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Dadah.